Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang kita boleh bersama-sama malam hari ini. Kita akan membahas secara khusus ya, tadi kesaksian dari Ibu Desi itu menjadi sebuah gambaran bahwa problem emosional yang tidak terselesaikan dengan baik akan mempengaruhi hubungan-hubungan yang dijalaninya ya. Emotional blackmail ini sebuah pemahaman yang harus kita mengerti, dan kita bisa menelusuri kenapa sih hubungan-hubungan dalam keluarga, dalam persaudaraan, dalam persahabatan seringkali rusak dan banyak orang saling menyakiti. Salah satu problemnya adalah ini. Saya buka dulu slide-nya. Ya. Ya, ada yang belum di-mute, boleh tolong di-mute dulu ya, supaya suaranya bisa nggak terganggu. Ya, makasih. Gaya seseorang dan efektivitas seseorang dalam membangun relasi itu akan mempengaruhi, ya, akan sangat dipengaruhi oleh suasana emosi orang tersebut. Jadi bagaimana relasi kita, bagaimana cara kita membangun, bagaimana suasana kita di dalam sebuah relasi itu sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Nah, sayangnya tidak semua dan tidak selalu kita itu memiliki emosi-emosi yang positif, emosi-emosi yang baik. Seringkali kita punya emosi yang buruk, emosi-emosi negatif. Nah, emosi-emosi yang buruk itu akan berdampak pada relasi yang buruk. Dan ketika relasi menjadi buruk, biasanya emosi seseorang semakin buruk. Jadi ini seperti lingkaran setan yang jahat dalam sebuah relasi, dalam sebuah keluarga, dalam persaudaraan, persekutuan, di mana kita bertumbuh di dalamnya. Nah, kalau emosi buruk seseorang dibiarkan terus, relasinya menjadi buruk. Makanya ketika kita berbicara tentang emosi yang buruk, harusnya kita juga bicara tentang bagaimana relasinya. Ketika kita bicara tentang sebuah relasi, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya emosi yang ada di dalamnya. Karena keduanya itu saling berhubungan, membentuk sebuah pola yang kalau ada yang buruk salah satunya, emosinya buruk, relasi yang baik menjadi buruk. Ketika relasi menjadi buruk, emosi yang baik menjadi buruk. Nah, kalau ini terus-menerus, akhirnya hubungan adalah hubungan yang mengakibatkan rasa sakit satu sama lain, saling menyakiti satu sama lain. Nah, ini kalau ini terjadi dalam keluarga, pasti keluarga akan jadi bermasalah. Kalau ini terjadi dalam pernikahan suami istri, pasti pernikahannya bermasalah. Kalau ini terjadi di gereja misalnya, teman pelayanan, pasti bermasalah hubungannya, persekutuannya bermasalah. Ini harus dipotong polanya. Kita harus mengerti sebabnya apa, dan salah satu penyebabnya apa yang disebut dengan emotional blackmail. Apakah emotional blackmail itu? Emotional blackmail adalah suatu bentuk manipulasi. Manipulasi di mana seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengancam akan menghukum orang lain jika ia tidak melakukan apa yang diinginkan. Jadi hubungan itu sifatnya manipulatif, lalu di dalamnya biasanya ada ancaman-ancaman yang mengarah pada dorongan untuk menghukum orang lain di mana dia punya hubungan. Ini sadar atau tidak sadar, ini seringkali terjadi. Seringkali terjadi dalam sebuah relasi. Emotional blackmail itu merupakan tiket palsu. Jadi
Ini tiket palsu, bukan yang benar ini. Tiket palsu yang seringkali dipakai oleh seseorang untuk memeras perasaan orang lain, tujuannya adalah supaya dia merasa aman dan bisa berkuasa dalam hubungan tersebut. Ada perasaan tidak aman yang dialami oleh orang-orang yang jadi pelaku emotional blackmail biasanya. Ada perasaan tidak aman, makanya dia ingin mengendalikan, ingin menguasai hubungan itu supaya dia merasa aman dalam hubungan itu. Cara yang dia pakai sifatnya pemerasan emosi. Ini seperti sebuah mekanisme pertahanan diri, menjadi sebuah benteng yang membuat pelakunya itu merasa aman dalam sebuah relasi. Dan orang-orang yang cenderung seperti ini, kalau kita telusuri biasanya memang orang-orang yang terluka. Mereka takut tertolak, mereka takut tidak dikasihi, mereka takut tidak diterima oleh orang lain. Mari kita cek, apakah kita selama ini jadi korban pelaku emosional blackmail, atau kita bahkan jadi pelakunya. Ini beberapa pertanyaan ini bisa menjadi diagnosa kepada kita malam hari ini. Misalnya, ada yang pernah nggak kita mendengar orang berbicara kepada kita begini, kalau kamu tidak mau melakukan yang saya minta, saya tidak bertanggung jawab jika kamu nanti mengalami kesulitan. Atau begini, karena kamu tidak peduli yang saya inginkan, lebih baik hubungan kita sampai di sini saja. Atau, kalau kamu tidak mau melakukan yang saya minta, aku pasti akan sangat tertekan dan terluka. Hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Nah, ini 3 pertanyaan ini kira-kira kita pernah mendengar enggak orang berbicara kepada kita atau kita berbicara kepada seseorang. Ada lagi, kamu ini egois, jahat, rakus, dan tidak berperasaan. Aku tidak peduli lagi dengan kamu sebab kamu maunya menang terus, tidak mau mengalah denganku. Atau, kalau kamu mau mengikuti yang aku mau, aku pasti mendukungmu, tetapi kalau tidak, lebih baik kamu menjalaninya sendiri. Nah, perkataan-perkataan itu dalam sebuah hubungan seringkali kita dengar atau kita yang mengucapkannya. Ada juga beberapa indikasi. Ada dalam sebuah hubungan, orang memakai uang sebagai senjata untuk melaksanakan keinginannya terhadap kita. Jadi dengan uangnya dia berusaha mempengaruhi dan mendorong kita untuk mengikuti apa yang dia mau. Atau membuat janji-janji muluk yang tergantung pada perilaku Anda tetapi jarang menepatinya. Jadi kalau kamu lakukan yang aku mau, maka kamu akan dapat sesuatu dariku. Jadi ada banyak orang yang berjanji untuk untuk menekan seseorang supaya melakukan yang dia mau. Ada juga yang tidak peduli berapapun yang sudah Anda berikan, ia selalu merasa kurang. Tidak peduli. Jadi lakukan apa saja, dia tetap tidak merasa puas. Selalu merasa tidak puas. Selalu ada aja yang kurang. Atau ada juga orang yang cenderung mengabaikan perasaan dan keinginan Anda. Dia hanya peduli dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak peduli bagaimana perasaan dan keinginan Anda dalam sebuah hubungan. Nah, kalau dari beberapa pertanyaan dan kondisi tadi, saudara menjawab ya, mungkin hanya 1 atau 2 atau ada beberapa, maka sebenarnya hubungan Anda itu sudah diwarnai dengan apa yang disebut emotional blackmail. Kalau itu yang diberlakukan kepada Anda, maka Anda adalah korban pemerasan dan manipulasi secara emosional oleh orang tersebut. Ya, kalau ini
ditelusuri, biasanya hubungan Anda biasanya sangat bermasalah dan Anda merasa sangat tersakiti, jadi korban dalam hubungan itu. Tidak bisa menikmati hubungan itu dengan baik gitu, tetapi mungkin tidak bisa menghindar. Karena tidak bisa menghindar berarti dalam hubungan itu Anda akan merasa tersiksa batin dan merasa tersakiti setiap saat. Nah, ini kalau ini terkait dengan sebuah pernikahan, berarti pernikahan Anda pasti diwarnai dengan konflik dan saling menyakiti satu sama lain. Kalau itu dalam sebuah hubungan kerja, pasti hubungan kerja itu juga diwarnai dengan saling menyakiti, ya. Bagaimana proses terjadinya emotional blackmail? Yang pertama, menuntut. Biasanya proses yang terjadi itu pelaku emotional blackmail akan menuntut kepada teman relasinya dengan cara yang jelas atau mungkin samar-samar. Para pemeras emosi ini akan menyatakan keinginannya. Mereka membahasakannya dengan bahasa yang halus. Ini usulan, ini masukan. Tetapi biasanya mereka sudah menetapkan keputusannya sendiri dan berbagai macam cara untuk menghindari diskusi dan menolak untuk mengubahnya. Jadi ini orang-orang yang pintar main kata-kata dan sikap atas nama usulan kan baik, atas nama masukan. Tetapi sebenarnya dia sudah punya sebuah rencana di mana dia ingin memeras emosi kita supaya kita tunduk pada kemauannya. Dia berusaha dengan berbagai macam cara supaya tidak terjadi diskusi. Sebab kalau terjadi diskusi yang terbuka, biasanya bisa saja keinginannya akhirnya berubah. Padahal dia ingin mengendalikan dengan yang namanya usulan itu untuk mengendalikan hubungan itu, mengendalikan kita. Yang kedua, biasanya pemeras emosi ini akan menekan. Jadi kalau yang pertama tadi beri masukan, katanya kurang bisa direspon, kita kurang merespon, dia mulai menekan kita. Ketika keinginannya ditolak, mereka akan meningkatkan tuntutannya dengan cara menekan dengan menunjukkan kekurangan kita. Dia pintar sekali nanti menunjukkan kekurangan-kekurangan kita begitu, supaya kita tidak punya kepercayaan diri untuk coba menimbang atau bahkan menolak yang dia usulkan itu. Dia akan tunjukkan kekurangan kita. Jadi akhirnya kita mau tidak mau mengikuti mau dia. Lalu dia juga bisa saja menunjukkan bahwa ia sangat mencintai kita. Dia sudah banyak mendukung kita. Dia mulai cerita tentang jasa-jasanya, tentang kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan terhadap kita. Supaya kita akhirnya nggak enak untuk menolak masukannya. Atau bahkan dia untuk menekan, dia akan berkata betapa dia sangat terluka kalau masukan itu tidak kita terima. Betapa dia akan sangat susah hati kalau ternyata kita tidak menanggapi masukan yang dia berikan kepada kita, usulan yang dia berikan kepada kita. Jadi dengan berbagai macam cara, pemeras emosi itu akan mempermainkan emosi kita sedemikian rupa supaya akhirnya kita merasa tidak enak untuk menolak. Kita merasa bersalah ketika menolak. Kita merasa banyak berhutang budi dengannya. Sehingga kita memang akhirnya terpaksa mengikuti apa yang dia mau. Itu cara dia menekan kita untuk mengikuti kemauan dia. Pemeras emosi ini juga akan membuat kita merasa tidak nyaman dalam sebuah relasi. Tapi gimana lagi, akhirnya
udahlah, bolehlah daripada nggak enak hubungan kita. Di Alkitab itu ada kasus, ada contoh ya, ketika Delila membujuk Simson. Kita tahu di Hakim-Hakim pasal 16 ya, ayat 1 sampai 23, di sana diceritakan bagaimana Delila begitu pintar untuk mendesak, untuk menekan Simson, sampai akhirnya dia mau menceritakan apa yang menjadi kelemahannya. 3 kali dia coba dia tidak menunjukkan yang sebenarnya, tetapi Delila begitu pintar untuk menekan Simson sedemikian rupa, dan pada akhirnya Simson akhirnya cerita apa yang membuat dia menjadi lemah dan bisa ditaklukkan. Kisah Delila dan Simson ini tidak sekedar bicara tentang percintaan dalam sebuah hubungan percintaan, tetapi juga dalam hubungan persaudaraan, pekerjaan, bahkan pelayanan di gereja pun seringkali ada orang yang ingin supaya usulan, supaya masukannya, ide-idenya itu diterima orang sekitarnya, supaya orang-orang di sekitarnya akhirnya nurut sama dia, tunduk sama dia dengan cara memeras emosi seperti itu. Akhirnya orang mengikutinya, padahal sebenarnya nggak nyaman untuk mengikutinya, terpaksa mengikutinya. Karena pemeras emosi ini memang orang yang pintar mempermainkan perasaan orang lain. Yang ketiga, kalau menekan kurang berhasil, dia akan lebih lanjut, akhirnya dia akan mengancam teman relasinya ini. Bila tekanan masih dirasa kurang berhasil merobohkan benteng pertahanan kita, maka pemeras emosi mulai mengancam akan membuat hidup kita menderita atau tidak bahagia. Misalnya mungkin dia akan berkata kepada kita begini, sebaiknya hubungan kita putus saja. Ini kalau orang-orang yang masih pacaran begitu keinginannya nggak diturutin, dia ngancam. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kita putus saja. Pemeras emosi inilah yang akhirnya membuat banyak gadis-gadis rela menyerahkan tubuhnya kepada pacarnya belum saat yang tepat. Akhirnya banyak yang akhirnya hamil di luar nikah, biasanya sampai titik ini. Atau ada yang berkata begini nih ancamannya, kamu sebaiknya keluar dari perusahaan ini. Jadi ada pegawai yang disuruh untuk memalsukan laporan. Ketika dia tidak mau, bosnya berkata, kamu ini digaji untuk mengikuti perintah saya. Ketika pegawai itu berkata, oh tidak Pak, saya digaji untuk bekerja dengan baik, bukan untuk bohong, bukan untuk buat kejahatan. Loh, kalau kamu tidak mengikuti kemauan saya, tidak mengikuti perintah saya, kamu akan saya keluarkan dari perusahaan ini. Nah, ada orang-orang yang kadang-kadang mengancam. Ini bagian dari pemerasan emosi yang sangat dalam. Ada juga yang berkata begini, kamu urus hidupmu sendiri. Ini biasanya orang-orang yang merasa dia dibutuhkan. Orang-orang yang merasa dia berjasa dalam hidup kita. Ketika kita menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap keinginannya, lalu dia akan mengancam kita. Kalau begitu kamu urus hidupmu sendiri. Mulai hari ini aku tidak akan lagi mau membantu kamu. Aku tidak mau lagi mengurus kamu. Kamu urus saja hidupmu sendiri. Ini sebuah ancaman. Itu sebuah gejala, hubungannya pasti diwarnai dengan emosional blackmail, pemerasan emosi. Dan kalau kita yang sering mendengar orang lain mengucapkannya kepada kita, berarti kita adalah korban pemerasan emosi. Hubungannya pasti hubungan yang sakit, hubungan yang membuat kita tertekan dan menderita.
secara batin ya. Bentuk-bentuk ancaman lain bisa juga dilakukan, dari yang halus sampai yang kasar, dari yang tersamar sampai yang terang-terangan. Jadi ada 3 proses terjadinya emotional blackmail ya. Kita udah lihat ada tiga proses kita bisa lihat tadi. Orang pertama hanya sepertinya usul, tetapi kalau enggak dia akan menekan kita. Kalau kita tidak setuju, dia akan mengancam kita. Nah, ketika sudah sampai ancaman, berarti itu sebuah hubungannya sudah rusak. Hubungannya pasti menyakitkan. Jika ancaman ini berhasil, maka para pemeras akan mengulanginya. Nah, kalau suatu saat kita secara emosional diperas begitu, akhirnya kita menyerah, akhirnya kita tunduk, maka dia akan mengulanginya lagi dan akhirnya kita akan jadi korban lagi untuk kasus yang sama. Ada banyak orang yang karena dia ingin cepat selesai masalahnya, tidak ribut, akhirnya menyerah. Kalau itu dibiarkan, maka kita sebenarnya sedang membuka ruang dalam hidup kita untuk dipermainkan orang terus-menerus. Secara emosi kita akan diaduk-aduk terus, akan dimanipulasi. Kita akan dibuat dalam situasi yang sulit terus-menerus. Mereka tidak akan pernah berhenti memeras dan memanipulasi emosi kita, karena bagi dia itu berarti dia sudah berhasil untuk mengatur dan mengendalikan kita. Orang-orang yang cenderung jadi pelaku emotional blackmail itu adalah orang-orang yang suka melanggar garis batas dalam hidup orang lain. Dia tidak menghargai hak orang lain, tidak menghargai hal-hal yang seharusnya dia tidak ganggu dari hidup orang lain. Ada contoh di Alkitab itu kasus Amnon memperkosa Tamar di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 15 ya. Amnon itu saudara tirinya Tamar. Amnon jatuh cinta dengan saudara tirinya ini. Akhirnya dia memperkosa. Singkat cerita, akhirnya dia memaksa Tamar untuk melayani nafsu bejatnya. Apakah Tamar sukacita melakukan? Tidak. Dia sangat tersiksa, dia sangat takut. Bahkan dia berkata, belum pernah ada ini di Israel yang melakukan seperti ini. Tetapi Amnon tetap memaksakan keinginannya dan mengancam adik tirinya itu. Sampai terjadilah perkosaan. Ketika selesai memperkosa, dia justru muncul kebencian di hatinya. Justru muncul kebencian di hatinya. Justru muncul kebencian di hatinya. Dia tidak peduli lagi derita batin yang dialami oleh adiknya. Jadi saudara-saudara, perkosaan itu pasti pelanggaran batas. Pelanggaran batas dalam hidup orang lain. Itu pasti diwarnai dengan perkosaan secara seksual, pasti diwarnai dengan tekanan, dengan ancaman. Itu pasti terjadi. Ya, tidak mungkin orang sukarela membiarkan orang lain memperkosa dia. Dan ini menjadi permasalahan keluarga yang dampaknya akhirnya berlarut-larut ya. Kalau kita lihat kemudian saudaranya Tamar ya, kakaknya membalas dan membunuh Amnon. Jadi keluarga keturunan Daud itu jadi sangat bermasalah karena apa? Ada peristiwa di mana pemerasan emosi terjadi dan tidak disembuhkan, tidak diselesaikan dengan benar. Mari kita kenali profil para pelaku pemeras emosi. Yang pertama, pemeras emosi itu tipenya tipe penghukum. Tipe penghukum itu menginginkan sebuah relasi
di mana ia menjadi pemegang kendali. Pemeras emosi itu biasanya senang sekali kalau bisa mengendalikan orang lain. Kalau itu jadi suami, dia sangat mengendalikan istrinya. Kalau dia jadi istri, dia sangat mengendalikan suaminya. Kalau dia orang tua, dia sangat mengendalikan anak-anaknya. Kalau dia saudara, dia sangat mengendalikan saudara yang lain. Jadi dia ingin pegang kendali dalam sebuah hubungan, baik hubungan pertemanan, persaudaraan maupun dalam keluarga. Contoh kalimat favorit yang sering diucapkan para pemeras emosi tipe penghukum itu, ini beberapa contoh aja. Dia suka sekali bilang begini, aku tahu yang harus aku lakukan. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kamu ikuti saja yang aku katakan. Kamu ikutin saja apa yang aku katakan. Caraku, pendapatku, yang aku katakan ini pasti yang paling benar. Udah, kamu ikut aja. Orang lain tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan idenya, untuk menolak keinginannya. Jadi dia akan senang sekali bicara yang seperti ini. Sepertinya dialah yang paling tahu, dia yang paling pintar, yang lain itu dengar dan nurut saja, pasti baik nanti. Itu selalu yang dia katakan. Dua macam tipe penghukum, ada dua biasanya. Ada yang agresif dan pasif. Yang agresif ini, mereka suka mengekspresikan kemarahannya secara agresif, biasanya akan disertai dengan ancaman. Jadi kalau dalam keluarga kita ada tipe orang yang gampang sekali marah. Gampang sekali marah sehingga kalau dia marah, semua keinginannya pasti diturutin. Kalau dia marah, akhirnya tidak ada satupun yang berani berbeda pendapat dengan dia. Mengkoreksi pendapat dan sikapnya. Itu jelas bahwa keluarga itu diwarnai dengan pemerasan emosi. Dalam keluarga itu pasti hubungannya saling menyakiti. Anggota keluarga pasti ada yang terluka di dalamnya. Yang pasif, mereka mengekspresikan kemarahannya dengan cara pasif. Dengan diam, cemberut, ngambek, mengabaikan, dan sebagainya. Ini yang pasif. Tapi sama saja. Sebenarnya kalau misalnya dia akan jadi diam, ngambek, berarti kan dia setelah itu nggak peduli dengan tanggung jawabnya. Biarkan saja. Dia cuma diam saja, udahlah urus urusanmu sendiri. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Ini membuat orang di sekitarnya akan jadi susah. Pekerjaan jadi berantakan. Kalau ini berhasil, dia akan ulang terus. Gitu. Jadi tipe penghukum itu bisa dua begini. Ada yang marah, ada yang hanya diam saja. Begitu. Tapi dua-duanya sebenarnya itu sebuah sikap untuk menekan dan mengancam kita. Supaya kita akhirnya menuruti apa yang dia mau, tidak membantah, dan membiarkan orang itu mengendalikan hidup kita. Tipe yang kedua, profil pelaku pemeras emosi itu tipe penghukum diri. Tipe penghukum diri melakukan pemerasan emosi dan memanipulasi relasi dengan memberitahu kita bahwa kita tidak melakukan jika kita tidak melakukan apa yang mereka inginkan, mereka akan marah, mereka akan mengacaukan hidupnya, mereka akan menyakiti dirinya, bahkan akan bunuh diri. Jadi kalau yang belum menikah, misalnya sedang pacaran, kemudian kalau pacarnya menginginkan, begitu mulai melihat ternyata pacarnya ini kok punya sikap, punya karakter yang sangat buruk, dia kemudian mau putuskan. Ketika dia mau diputus, dia kemudian akan, ya udahlah kalau kita putus, udahlah aku bunuh diri saja. Itu pemeras emosi. Atau kalau keinginannya tidak terpenuhi, dia
tadi dia bisa bentur-benturkan kepalanya, dia bisa menjatuhkan badannya, sehingga membuat orang lain itu jadi takut. Wah, kalau nanti celaka gimana? Nanti aku ada urusan dengan polisi atau apa. Akhirnya ya udah, kita menuruti apa yang dia mau. Jadi dia suka menghukum dirinya. Maksudnya dia akan mudah untuk menyakiti dirinya, membuat hidupnya kacau. Tujuannya hanya satu, supaya dia bisa mengendalikan orang lain. Anak-anak muda yang terluka dengan ayahnya seringkali mengacaukan hidupnya, menyakiti dirinya. Tujuannya apa? Supaya akhirnya orang tuanya itu perhatian, tidak hanya perhatian kepada dia, tetapi dia bisa kendalikan apa yang dia mau dipahami, dibenarkan oleh orang tuanya, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu pemeras emosi. Pemeras emosi cenderung menyakiti dirinya, tujuannya supaya kita akhirnya takluk, kita bisa dikendalikan. Tipe yang ketiga, tipe penderita. Tipe penderita akan berusaha menampilkan dirinya sebagai orang yang tertekan, murung, terancam, tercampakkan, meneteskan air mata jika keinginan tidak terpenuhi. Jadi tipe penderita ini kalau keinginannya nggak terpenuhi, kita akan lihat dia jadi susah hati, menunjukkan raut muka yang sedih, yang murung, gitu. Menunjukkan bahwa dia itu sepertinya menderita banget, atau suka meneteskan air mata. Orang bilang namanya air mata buaya. Jadi kelihatannya lebay sekali dengan emosinya. Dia akan menunjukkan bahwa dia sangat menderita sekali, bahwa dia sangat susah hati sekali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti akhirnya yang dia inginkan itu dituruti oleh orang sekitarnya. Mereka tidak mengizinkan kita mengetahui penyebabnya dengan jelas. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu kok jadi susah hati? Kenapa kamu jadi murung? Kenapa kamu begitu tertekan? Dia akan menceritakan cerita yang lain. Dia tidak akan cerita yang sesungguhnya. Dia akan menjawab dengan hal-hal yang tidak jelas begitu, mengaburkan motivasi sesungguhnya. Sebab di balik sikap yang menampilkan sebagai orang yang sangat menderita, dia sebenarnya sedang ingin mengendalikan orang lain supaya mengikuti kemauan dia. Ini pemeras emosi. Pemeras emosi. Nah, kalau kita lihat orang itu kok jadi sangat menderita gitu kan, kita akan mudah merasa bersalah kan. Kita merasa bersalah, akhirnya ya udahlah gitu, karena kita kalau merasa bersalah kan nggak nyaman. Nah, kalau itu berhasil, orang itu akan lakukan lagi kepada kita. Dan itu kalau berhasil terus, akhirnya itu jadi pola cara dia untuk mengendalikan kita, ngatur kita, pasti selalu menunjukkan bahwa dia sangat menderita. Banyak orang yang hatinya sebenarnya lembut, belas kasihannya besar, ini banyak yang terjebak dalam hubungan yang menyakitkan ketika ketemu dengan tipe penderita ini. Yang keempat, tipe pembujuk. Tipe pembujuk sering membesarkan hati kita dan menjanjikan cinta, uang, fasilitas, dan promosi karir. Mereka sangat pintar menjelaskan kepada kita, sangat pintar sekali. Mereka itu akan berkata, udahlah kalau kamu mau nurut ya, nanti udahlah kamu nanti enak hidupmu, udah ikut aja yang aku mau. Kamu nanti aku beri uang yang banyak, aku beri fasilitas yang banyak, nanti kamu akan dapat promosi yang baik. Nah, ada orang-orang yang pinter untuk membujuk hati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mengendalikan orang lain. Tetapi syaratnya adalah kita harus melakukan seperti apa yang mereka mau. Kalau tidak, berarti semuanya batal. Jadi kamu akan dapat uang sebanyak ini, kamu akan dapat jabatan ini, tapi syaratnya ini. Kalau kamu tidak, ya udah semuanya batal.
nggak semua, akhirnya nggak berikan saja kepada orang lain. Nah, ini kan sebuah ancaman. Nah, tipe pembujuk itu biasanya begitu tuh. Ini pemeras emosi. Sebagai penutup, ya sebelum mungkin saya beri kesempatan bagi yang mau bertanya ya. Apapun wajah yang ditampilkannya, para pemeras emosi adalah para penerobos garis-garis batas dalam sebuah relasi. Para pemeras emosi ini cenderung menerobos garis batas dalam hidup orang lain. Tidak menghargai hak orang lain. Tidak peduli perasaan, keinginan, dan pendapat orang lain. Karena bagi dia yang penting bagaimana caranya semua keinginan itu diikuti oleh orang lain. Agar kita tidak menjadi korban pemerasan emosional dan hubungan kita tidak dimanipulasi oleh orang lain, maka kita harus membuat garis batas yang tegas, yang jelas, dan itu harus dikomunikasikannya dengan baik. Misalnya kalau kita ketemu tipe pembujuk yang berkata, kalau kamu mengikuti mau saya ini ya, kamu akan aku beri hadiah sebesar ini, atau aku dapat pekerjaan. Kita harus buat garis batas, apa hak saya, apa tanggung jawab saya, dan bagaimana saya bisa percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Lalu kita bisa berkata, kalau kesepakatan kita itu sesuatu yang tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang aku yakini, oke, kita bisa. Tetapi kalau enggak, sebaiknya kita batalkan kesepakatan kita. Nah, kita kalau enggak mau jadi korban pemerasan, kita harus berani membuat garis batas yang jelas tentang hal itu. Jelas, tegas, dan dikomunikasikan dengan baik. Jangan kita diam saja. Jangan kita sepertinya memaklumi atas nama kasih. Kadang-kadang kita itu tidak berani membuat garis batas yang tegas. Garis batas itu penting karena itu akan melindungi hubungan kita dengan orang lain tetap baik. Lalu orang lain tahu, kita juga tahu dalam sebuah relasi, apa hak kita, apa hak orang lain, apa tanggung jawab saya, apa tanggung jawab orang lain dalam sebuah relasi. Nah, kalau hak dan tanggung jawab ini dilakukan dengan baik, orang saling menghargai, maka hubungan itu akan berjalan dengan baik. Kenapa banyak pernikahan akhirnya hancur? Kenapa banyak persaudaraan akhirnya tidak berjalan dengan baik? Persahabatan juga nggak berjalan baik. Garis batasnya tidak jelas, tidak tegas, dan tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya dorongan untuk mengendalikan orang lain dengan cara-cara yang tidak sehat itu terjadi. Pemerasan emosi akhirnya itu menjadi sebuah solusi, salah satu solusi yang dilakukan orang supaya dia bisa mengatur orang lain. Memang tidak selalu mudah untuk coba menghindar dari para pemeras emosi, tetapi karena yang kita hadapi adalah orang yang terluka, yang sedang berjuang untuk merasa aman dan tetap dikasihi, maka kita perlu untuk bijaksana dan punya sikap yang jelas dalam relasi tersebut. Makanya kalau di kelas sekolah pemulihan modul 1 tentang pemulihan diri maupun modul 2 tentang menyembuhkan luka keluarga, kita pelajari banyak ya bagaimana orang-orang terluka itu hubungannya memang cenderung jadi negatif dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita sendiri terbebas dari hal itu, kita akan lebih mudah mengelola emosi kita dan mengelola hubungan kita tanpa harus menjadi pemeras emosi. Dan kita juga akan lebih mudah memahami apakah seseorang sedang memeras emosi kita untuk mengendalikan kita, atau itu memang benar-benar usul yang baik
bagi hidup kita. Kita akan lebih mengerti kalau kita mempelajari hal ini. Baik, sampai di sini pemaparan saya. Sekarang saya beri kesempatan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kita ada waktu 15 menit. Ada di chat ya. Oke, Pak. Yang depan dulu, yang atas dulu coba. Apa penyebabnya orang sehingga memiliki emosi yang buruk? Terima kasih. Ya. Ini modul pertama ini, kalau di kelas sekolah pemulihan modul pertama itu akan kita pelajari banyak ya. Orang punya emosi yang buruk itu sebuah indikasi dia terluka. Ini maksudnya begini ya, maksudnya kan orang yang punya pola emosi buruk dalam hidupnya. Semua orang bisa tersinggung, semua orang itu bisa memiliki emosi buruk, emosi negatif. Kita bisa tersinggung, kita bisa kecewa, kita bisa marah. Semua orang masih bisa. Tetapi kalau dia sendiri tidak bisa mengendalikan dan sensitif sekali, itu menjadi pola dia dalam menanggapi sesuatu. Orang menyebutnya akhirnya kan, dia sih pemarah itu. Dia itu suka ngambek ini. Jadi itu menjadi sebuah pola, sebuah dorongan dalam diri, bahkan dia sendiri kadang-kadang tidak menyadarinya. Itu gejala bahwa dia orang yang terluka. Ada luka di hatinya yang dia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Nah, kalau dia belum mengalami kesembuhan jiwanya, untuk mengelola dorongan emosi negatif biasanya sulit ya. Kira-kira itu ya, emosi buruk itu. Sebab nanti akan harus dirinci lagi, itu setiap orang penyebabnya apa yang melukai itu kan beda-beda ya. Ya saya sarankan kalau bisa ikut kelas di modul 1 minggu depan kita mulai ya, kita akan membahas hal itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, jika kita melakukan perlawanan terhadap pemeras emosi sehingga kita bisa membuat pemeras emosi kita menuruti kemauan kita, apakah tindakan kita melakukan perlawanan juga disebut pemeras emosi? Tergantung motivasinya ya. Tadi ya, ketika ada orang memeras emosi kita, menekan dan mengancam kita untuk menuruti kemauannya, kita kan akhirnya jadi merasa lemah, merasa bersalah, merasa berdosa kalau nggak melakukan, kita nggak nyaman, kita bisa akan nurut itu. Padahal kita tahu kita sebenarnya nggak setuju, atau kita tahu itu salah. Ketika kita akhirnya ambil sikap yang tegas tadi buat garis batas dengan mengkomunikasikannya dengan jelas gitu ya kepada orang itu, sampai akhirnya dia menyadari itu salah dan tidak memaksakan keinginannya kepada kita, itu bukan sebuah pemerasan emosi. Ini kasus yang berbeda, kecuali kalau kita akhirnya nggak mau kalah. Ya udah, kalau dia mau, aku mau berusaha gimana caranya supaya akhirnya dia juga merasa bersalah itu untuk nekan-nekan aku terus, dia ngancam-ngancam aku terus. Nah, kalau motivasinya kita ingin mengendalikan dia dan menuruti keinginan kita, itu juga kita akan masuk dalam menjadi pelaku pemeras emosi. Tetapi kalau kita ingin bertindak tegas buat garis batas supaya dia tidak memaksakan kehendaknya yang kita tahu itu tidak cocok, tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan kebenaran, itu bukan pemeras emosi. Itu perlu latihan yang tegas ya. Sebagai orang Kristen kita perlu belajar melakukannya. Sebenarnya dari awal Tuhan sudah mengajar loh pentingnya garis batas. Cuma karena kita kan ini topiknya tentang pemerasan emosi, ini sangat terkait dengan pentingnya kita memahami tentang garis batas, boundaries dalam sebuah hubungan. Itu kita perlu mempelajari sebenarnya, karena itu sudah diajarkan Tuhan sejak
awal penciptaan. Kalau kita lihat di Taman Eden itu kan semua boleh dimakan itu oleh Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan kemudian berkata, pohon pengetahuan yang baik dan buruk, kamu tidak boleh makannya. Itu sebenarnya menjadi sebuah garis batas loh. Adam dan Hawa itu mendapat anugerah Tuhan, menikmati semua yang sudah Tuhan ciptakan. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden dengan fasilitas yang lengkap. Semua yang dia butuhkan saat itu semuanya sudah tersedia. Tetapi Tuhan membuat garis batas yang jelas. Semua bebas kamu nikmati. Bebas kamu melakukan apa di sini ya. Tetapi ingat yang satu ini kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh. Itu pun akhirnya Adam dan Hawa melanggar garis batas yang Tuhan tetapkan. Karena biasanya dosa itu salah satu bagian yang sering dilakukan adalah melanggar garis batas yang sudah Tuhan tetapkan, tidak menghormati Tuhan. Itu ya. Nah, itu sebagai orang Kristen kita perlu mempraktekkan dalam sebuah relasi supaya relasinya jadi lebih sehat. Pak, apa yang harus dilakukan ketika rekan kerja atau lingkungan bukan dalam Tuhan mengatakan kok hamba Tuhan marah-marah emosional. Emangnya Tuhan nggak boleh marah atau emosional ya? Saya bilang gitu. Kalau tegas dikatakan kasar, kalau diam dikatakan kompromi. Marah-marahnya kita lihat dulu seperti apa ya. Kalau misalnya mimbar, misalnya orang lagi khotbah, itu marah-marah ya nggak bener lah. Khotbah itu tujuan khotbah itu adalah menyampaikan pesan Tuhan lewat khotbahnya. Berkhotbah itu artinya menyampaikan pesan Tuhan dari Alkitab. Jadi unsur subjektifnya harusnya itu tidak jadi landasan orang berkhotbah. Nah, kalau orang khotbah marah-marah atau dalam sebuah relasi juga kelihatan marah-marah, misalnya gitu suka marah-marah, itu namanya jadi batu sandungan. Nah, marahnya itu benar atau salah? Marah-marah itu kalau itu jadi kebiasaan, itu nggak boleh ada pembenaran. Karena Alkitab berkata kemarahan manusia itu tidak membawa kebaikan. Tidak membawa kebaikan, ya. Lalu orang kadang-kadang kan suka referensinya Yesus yang marah di Bait Allah karena ada penyalahgunaan di Bait Allah. Kita harus lihat konteksnya dulu. Ya. Marah yang benar adalah kalau marah karena ada yang tidak benar. Lalu cara marahnya itu harusnya juga harus benar. Sebab sesuatu yang benar harus diungkapkan dengan cara yang benar, ya. Makanya kalau kasus ini saya nggak tahu persis ya, tetapi sebaiknya hamba Tuhan ya jangan marah-marah lah. Tetapi hamba Tuhan bisa marah, ya, karena hamba Tuhan adalah manusia bisa marah, ya, bisa marah. Lalu ketika marah, kadang-kadang kebablasan, ya masih bisa. Tetapi kalau itu marah-marah berarti kan kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti ada masalah dengan dirinya. Ada masalah dengan dirinya. Ya, saya ketemu banyak hamba Tuhan yang emosinya nggak terkontrol begitu, sehingga terjadi KDRT di rumah, anaknya jadi korban, istrinya jadi korban, kemudian di pelayanan juga suka ribut, akhirnya dia pelayanannya selalu berantakan. Nah, itu problemnya apa? Bukan orang di sekitarnya, problemnya adalah dia punya luka yang belum tersembuhkan, dia punya konsep diri yang salah tentang dirinya, sehingga reaksinya terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya cenderung jadi emosi buruk, ya. Gitu ya. Jadi ada kemarahan yang baik, ada kemarahan yang dibenarkan gitu, karena itu kemarahan yang tidak berdosa. Nah, itu nanti di modul 1 kita bahas juga ya tentang hal itu. Oke, Pak, apakah latar belakang kehidupan pelaku emosional blackmail, apakah sebagian besar dari orang tua yang memperlakukan pelaku demikian? Tadi di awal ya saya jelaskan bahwa pelaku
emotional blackmail ini kan mencari rasa aman. Orang yang merasa tidak aman, pengalaman ditolak, pengalaman dilecehkan, pengalaman tidak dikasihi, pengalaman tidak dihargai, perasaan tidak berguna. Jadi perasaan-perasaan seperti itulah yang akhirnya membuat dia berusaha mengendalikan situasinya dengan cara apa? Memeras emosi di sekitarnya. Kalau dari kecil pola itu berhasil, akhirnya itu akan menjadi pola yang dia terus lakukan sampai dewasa. Contoh yang paling gampang begini, kalau anak-anak itu, misalnya anak-anak ya, kalau kita belajar parenting, anak-anak yang berperilaku buruk itu, salah satu sebabnya adalah dia mulai gelisah apakah dia masih diberi perhatian dan dikasihi oleh orang tuanya. Jadi ketika perasaan dikasih itu mulai terganggu, anak itu biasanya berulah. Dan ketika dia berulah, orang dewasa akan berkata itu perilaku buruk. Tetapi ketika dia berperilaku buruk, kemudian orang tuanya memberi perhatian, bahkan mungkin perhatiannya sebenarnya marah, dipukul, pokoknya intinya diberi perhatian lah. Apalagi kalau diberi perhatiannya itu akhirnya dituruti keinginannya. Anak membuat kesimpulan, oh ini cara supaya aku tetap dikasihi dan keinginanku terpenuhi. Ini cara dia mengendalikan orang tuanya supaya mengikuti mau dia. Kemudian lain kali dia mengalami perasaan tidak terperhatikan, perasaan tidak dikasih lagi sama orang tuanya, dia akan lakukan pola yang sama. Dia berulah lakukan sesuatu yang buruk, misalnya banting-banting barang misalnya gitu. Dia lakukan itu. Mamanya datangin dia, marah, dia dipukul, tetapi setelah itu keinginannya dipenuhi. Anak itu simpulkan lagi, oh ini supaya keinginanku terpenuhi aku akan lakukan. Dan itu kalau terus-menerus akhirnya jadi pola, nanti sampai dewasa, bahkan dia sudah menikah. Kalau keinginannya tidak terpenuhi yang dia lakukan apa? Dia ngamuk. Makanya gak heran kalau kita ketemu, orang sudah menikah, sudah punya anak, tetapi kalau keinginan gak terpenuhi kok ngamuk-ngamuk. Bisa jadi pola itu terbentuk dari kecil memang begitu caranya. Itu cara dia untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Memeras emosi orang-orang di sekitarnya. Nah, memeras itu kan membuat orang bisa rasa bersalah, membuat orang merasa merasa marah, merasa tersinggung. Pokoknya intinya perasaan orang jadi terganggu dan diarahkan untuk memenuhi keinginan dia. Jadi ini prosesnya biasanya panjang, ya, tidak terjadi begitu saja. Makanya kalau kita akan menganalisa kenapa orang perilakunya buruk, kita nggak bisa hanya lihat kasus yang terjadi saat itu, tetapi proses yang membentuk hidupnya, proses yang membentuk dia dari kecil sampai dewasa, terutama di masa-masa penting pertumbuhannya. Ya, oke, masih ada lagi. Ada kasus pasangan suami istri Kristen. Sang istri seringkali memeras emosi suami lantaran masalah finansial. Karena masa pandemi ini suami kehilangan mata pencariannya, sehingga hanya istri yang mencari nafkah. Istri merasa kecewa dan sering marah secara agresif. Si suami terpaksa banyak mengalah dan sepenuhnya bertekuk lutut karena selama beberapa waktu memang selalu gagal mencari uang. Akibatnya apapun kehendak istri ditaati sampai tidak diizinkan keluar rumah, tidak diizinkan ikut makan di rumah, dihina dan dipermalukan di depan orang banyak, mengancam akan membawa anak pergi. Sudah berusaha dikomunikasikan oleh suami tetapi tidak berhasil, bahkan menjadi-jadi. Bila marah sang istri akan berteriak kencang dan heboh.
Si suami sekarang dalam keadaan tertekan hebat tapi tidak berdaya. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini situasi yang tidak mudah untuk dilalui ya. Memang dampak pandemi salah satu ekonomi. Sebenarnya tidak ekonomi yang terutama, tetapi banyak kenyamanan hidup orang akhirnya terganggu. Banyak keinginan tidak terpenuhi. Itu sebenarnya intinya bukan pada ekonominya sendiri ya. Tetapi sebenarnya ada banyak kenyamanan, ada banyak kebebasan, ada banyak keinginan akhirnya tidak bisa terpenuhi. Jadi karena dia sendiri tidak puas dengan apa yang terjadi, cenderung kan nuntut orang lain. Nah, ini kalau dalam sebuah pernikahan sebenarnya bagi suami istri, terutama bagi istri yang sangat menuntut suaminya itu, sebenarnya sejauh mana bagi dia pentingnya sebuah pernikahan. Apakah pernikahan bagi dia lebih penting daripada kenyamanan dan keterbatasan yang harus dilewati? Karena ini kan masalah banyak orang, tidak hanya terjadi dengan 1-2 orang. Efek dari pandemi ini memang banyak orang akhirnya dari sisi pekerjaan jadi lebih sulit, begitu ya, lebih sulit. Bagaimana mengatasinya ini sangat bergantung kepada si istri, terutama istri. Suaminya juga, suaminya harus menunjukkan dia bertanggung jawab dengan keluarga, berupaya sedemikian rupa, jangan menyerah, selalu berupaya supaya dia bisa bekerja, supaya dia punya penghasilan. Itu harus diupayakan ya. Kalau soal berhasil atau gagal itu sebuah misteri, kita nggak tahu, tetapi tanggung jawabnya itu harus diupayakan. Sambil dia mencari pekerjaan, si suami perlu menunjukkan tanggung jawabnya dengan baik kepada keluarganya. Di rumah dia harus lakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia harus tunjukkan tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai suami. Di sisi yang lain dia harus coba upayakan. Tetapi si istri juga harus lebih bijak dan ngerem keinginannya, sebab semakin dimarahin suaminya mungkin justru semakin tertekan, semakin stres, semakin gak suka cita. Orang-orang yang kondisi psikisnya bermasalah itu biasanya produktivitasnya kan jadi berkurang. Jadi orang bilang itu kan begini, kalau orang itu dimarahin terus dia malah tambah bodoh. Jadi kalau istrinya hanya nuntut terus, marah-marah terus, suaminya tambah bodoh. Kalau suaminya tambah bodoh, justru semakin jauh dari yang diharapkan. Jadi situasi seperti ini harus sama-sama paham. Intinya sebenarnya suami istri harus menunjukkan dia cepat merespon situasi dan setelah itu tunjukkan tanggung jawab. Dalam situasi yang sulit, mereka menunjukkan kesepakatannya untuk saling mendukung dan saling memahami. Ini justru saatnya sebenarnya bagi banyak keluarga justru menjadi lebih baik kalau dia tidak hanya fokus pada masalah ekonomi. Apa perbedaan garis batas dengan membatasi diri? Contoh, karena terikat dengan pikiran-pikiran, prasangka negatif dan akhirnya membatasi diri. Apa perbedaan garis batas dengan membatasi diri? Garis batas itu memang sebuah sikap yang tegas ya. Misalnya begini, ketika orang bekerja, membangun usaha sama-sama, kita membangun bisnis bersama orang lain, kita harus buat garis batas tegas nih. Garis batas tegas yang kita tetapkan apa? Kalau kita kerjasama, saya mau kita itu saling jujur ya, tidak ada yang bohong. Yang kedua itu kan garis batas. Kemudian yang kedua, saya nggak mau usaha kita ini melanggar hukum. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang legal. Nah, itu namanya garis batas. Kalau membatasi diri itu artinya karena kita mungkin kurang percaya dengan teman kerja kita, teman bisnis kita batasin diri. Dicoba dulu, sedikit dulu lah, dia bisa dipercaya enggak ya. Begitu kita, udah bisa dipercaya nih, oke, kita kerjasama lebih jauh lagi nih. Nah, begitu beberapa tahap kemudian kepercayaan kita kepada dia
besar, ternyata ada masalah. Nah, begitu ada masalah, ya udah kalau gitu aku ngerem dulu lah. Aku batasin diri. Aku percaya dia sebatas ini dulu lah. Kelihatannya dia belum bisa dipercaya untuk yang lebih besar nih. Itu membatasi diri, ya. Tapi tadi kalau garis batas itu memang sebuah sikap tegas, nilai-nilai norma apa yang kita akan tempatkan dalam sebuah relasi. Supaya orang lain tahu apa keyakinan saya, apa nilai hidup saya, apa yang saya yakini, dan apa yang saya nggak mau. Itu orang lain mengerti. Itu garis batas, ya. Pak Heru, kalau dirangkum adanya pemerasan emosi adalah mau mencapai apa yang diinginkan dengan menggunakan segala cara. Ya betul, ya. Tetapi terutama segala caranya itu segala cara yang akhirnya ngaduk-ngaduk yang membuat emosi kita itu jadi sangat terganggu tadi kan, jadi merasa bersalah, jadi merasa nggak nyaman, jadi merasa kasihan. Itu yang dia lakukan, ya. Benar, ya. Masih ada, oke, sudah habis, ya. Apakah masih ada yang terlewat? Saya sih lihat sudah habis, ya. Sudah habis, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lain yang mungkin mau diungkapkan langsung, boleh, kita masih ada waktu 5 menit, ya. Oh, masih ada nih, masih ada lagi, ya. Pak, bagaimana kalau pemeras emosi itu adalah orang tua dan orang tuanya nggak sadar bahwa akan melukai anak-anaknya? Bagaimana cara anak itu untuk bisa membuat batas? Ya, tadi yang saya jelaskan di awal, orang kadang-kadang sadar atau tidak melakukan pemerasan emosi. Nah, kalau kita ini adalah yang melakukan adalah orang tua kita. Kita perlu buat garis batas, tetapi dengan cara yang lebih bijaksana lah, ya. Kalau dengan orang tua itu kita bisa ngobrol pada saat suasana relasi baik. Kita bisa ingatkan, misalnya, ini loh sikap papa itu karena suka ngambek nih, makanya kadang-kadang membuat banyak acara terganggu. Banyak hal yang sudah kita rencanakan bersama akhirnya nggak jalan dengan baik. Banyak orang akhirnya tidak bisa bersuka cita nih. Ya begitu. Jadi coba cerita hal-hal yang bisa menyentuh hatinya. Jadi sikap seperti itu membuat anak-anak papa atau mama itu jadi nggak nyaman loh. Bahkan antar saudara pun saling curiga, saling bisa bertengkar. Apakah mau anak-anak berantem terus begitu gara-gara ada yang bela papa, ada yang nggak suka? Lebih baik kalau memang ada keinginan tertentu, ya udah bicara, lalu kita diskusikan mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Intinya di komunikasi, ya. Kalau anak dan orang tua kan perlu dikomunikasi dalam suasana yang baik. Sebab tadi yang kita pelajari, ya, orang yang jadi pelaku pemeras emosi biasanya adalah orang terluka. Berarti kalau orang tua yang cenderung melakukan itu, dia adalah orang yang terluka. Karena orang tua kita terluka, dia melakukan itu kadang-kadang tidak sadar bahwa itu salah. Atau kalau toh menyadari itu, dia sebenarnya takut untuk keluar dari kehidupan yang selama ini sudah membuat dia merasa aman. Ada ketakutan. Nanti kalau saya tidak bisa kendalikan anak-anak saya, gimana saya? Ada ketakutan seperti itu, ya. Yang sangat baik kalau memungkinkan, ya orang tuanya
terbuka untuk dilayani pemulihan. Itu akan sangat menolong gitu. Atau kalau enggak ya ikut kelas itu atau seminar seperti ini membuka wawasan. Orang menyadari, oh ternyata selama ini sikapku itu menyusahkan banyak orang ya. Sikapku itu menyakiti anak-anakku ya. Nah, ini karena ada kesadaran diri kan? Ada kesadaran diri ya. Di program kami di Sekolah Pemulihan kita pendekatannya memang selalu begitu. Kita ajar sejelas-jelasnya, sederhana mungkin gitu supaya orang menyadari siapa dirinya, bagaimana dirinya. Kalau dia menyadari keadaannya, lalu mulai melihat dirinya yang seperti itu, ternyata itulah yang membuat hubungannya jadi rusak. Itu yang membuat orang lain terluka, menyakiti orang lain. Ketika menyadari hal itu, kan ada dorongan yang kuat orang untuk membuka diri, dipulihkan oleh Tuhan, tidak lagi bermasalah dalam relasi. Oke, ya. Oke, udah nggak ada ya. Baik. Masih ada, kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh satu, boleh tanya langsung, boleh silakan kalau masih ada. Oke. Ada? Oh, masih ya. Oke. Saya suka spontan emosional marah terhadap istri. Setelahnya saya menyadari dan janji dengan diri sendiri untuk bersikap tidak emosional, tetapi belum bisa berhasil 100%, tetapi sudah berkurang dibandingkan dulu-dulu. Bagaimana supaya bisa berhasil 100%? Nggak usah nuntut diri kita yang membuat kita sendiri sulit untuk memenuhi ya. Kita semua, tadi saya bilang, kita semua masih bisa marah. Tetapi kalau ternyata kecenderungan kita untuk marah itu terlalu sering, bahkan kemarahan kita tidak wajar, berarti kita punya masalah dengan diri kita. Tetapi ketika kita marah, kita cepat sadar lalu coba perbaiki, itu sebenarnya sesuatu yang positif ya. Lah bagaimana supaya 100%, 100% nggak ada lah ya, hanya Tuhan itu manusia sempurna yang tidak bisa marah, itu manusia sempurna ya, tidak ada manusia sempurna. Yang paling baik ya belajar Pak, belajar untuk memahami bagaimana kita dibentuk, proses pembentukan kita, proses pembentukan diri kita, dari lalu pengaruh-pengaruh dari proses itu terhadap emosi kita, terhadap mental kita, terhadap dorongan-dorongan dalam diri kita untuk lakukan sesuatu. Itu sangat baik ya. Saya sarankan kalau ada waktu ikuti modul 1, mungkin bisa membuat kita bisa melihat lebih jelas siapa diri kita ya. Apakah pemerasan emosi terhadap pasangan termasuk KDRT? Ya biasanya kalau setidaknya KDRT, kekerasan secara verbal pasti terjadi ya. Coba pemeras emosi itu ada yang, terutama yang agresif ya. Yang agresif itu kan suka melampiaskan kemarahannya, mengancam begitu ya. Itu bisa jadi dia lakukan kekerasan verbal. Bahkan bisa juga kekerasan fisik, bisa sampai mengarah ke sana. Karena kekerasan itu salah satu cara untuk mengendalikan orang. Kita ketemu banyak laki-laki ingin mengendalikan pasangannya, akhirnya lakukan KDRT supaya nurut kan, supaya mengikuti, supaya menghormati dia. Jadi bisa jadi dia pelaku KDRT. Pak, saya ingin Pak, saya ingin bertanya mengenai tipe penghukum yang agresif yang tadi Pak Heru
katakan biasanya mengatakan, ya, saya tahu apa yang harus kita lakukan, ikuti saja saya. Apakah orang yang mengatakan seperti itu tipe kolerik? Ya. Ya mungkin kalau dari sisi temperamen, kolerik kan dominan, tipe dominan. Tipe dominan itu memang suka ngatur. Nah ini keinginan, dorongan untuk ngatur itu ditambah. Jadi si kolerik ini terluka hatinya, dorongan mengaturnya jadi nggak sehat. Kolerik kalau dia tidak terluka, dia sehat ketika dia ngatur, ketika mimpin. Karena kolerik itu memang pemimpin yang alami, terlahir sebagai pemimpin itu. Punya potensi mimpinnya kuat, ya. Kemampuan untuk memimpin itu baik. Tetapi kolerik yang terluka, akhirnya mengaturnya tadi bisa aja itu sebuah dorongan untuk memeras emosi orang supaya orang tunduk kepada dia, supaya orang bisa dia kendalikan gitu. Kira-kira begitu ya. Tetapi tipe-tipe yang lain bisa juga jadi pemeras emosi, sebab tadi kan ada yang pasif, ini yang agresif, betul ya. Karena kolerik kalau marah memang biasanya dia mudah untuk bersuara keras, itu pasti mudah ya. Oke ya. Oke. Sudah nggak ada ya. Oke. Saya pikir waktunya cukup.